Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Sebelumnya, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga seorang pemimpin negara. Sebagai pemimpin negara, Rasulullah telah melakukan pembinaan di berbagai bidang, di antaranya bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan juga bidang pertahanan. Dalam bidang agama, hal yang pertama dilakukan Rasulullah ialah mendirikan masjid. Ada yang tahu masjid apa di gambar tersebut? Ya, masjid itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid pertama yang didirikan Rasulullah di kota Madinah. Kenapa membangun masjid terlebih dahulu, bukan membangun benteng pertahanan di sekitar kota? Nah, tujuannya ialah sebagai tempat ibadah atau kegiatan sholat dan pusat kegiatan umat. Karena sholat itu dilakukan secara 5 waktu, maka hal yang wajib dilakukan ialah membangun masjid dan juga pusat kegiatan umat, seperti kegiatan dakwah dan pengajaran agama, serta bermusyawarah mengenai urusan umat. Hal yang kedua ialah mengembangkan dakwah. Karena misi dakwah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah adalah menyebarkan dan memperluas agama Islam, maka Rasulullah dibantu para sahabat rajin mengajarkan agama Islam kepada muslim Madinah. Pendidikan Islam yang diajarkan diantaranya ialah mengenai tata cara beribadah, bimbingan rumah tangga, dan juga meningkatkan pemahaman mengenai Al-Quran. Hal yang ketiga ialah memperlakukan zakat. Dalam Islam, bentuk beribadah itu tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada sesama manusia. Karenanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kaum muslimin yang mampu untuk menolong sesamanya yang membutuhkan, yaitu dengan cara membayar zakat. Sekarang dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ialah Rasulullah mengajak kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk sama-sama mendirikan masjid. Karena apa? Seperti yang disebutkan tadi, selain sebagai tempat ibadah, di zaman Rasulullah masjid itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya seperti yang terlampir di gambar. Cara yang kedua ialah mempersaudarakan atau mu'akah antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Sini, kaum Muhajirin yang dimaksud itu siapa sih? Kaum Muhajirin ialah muslim Mekah yang ikut serta bersama Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan juga yang disebut kaum Ansor ialah muslim Madinah yang menerima hijrahnya Rasulullah dari Mekah. Lah, maksud dari mempersaudarakan di sini ialah layaknya seperti saudara. Meskipun mereka tidak sedarah, tapi mereka seiman, yaitu sama-sama umat Islam. Maka mereka membagikan baik harta maupun ilmu pengetahuan yang mereka miliki ke sesamanya. Jadi misalkan kaum Ansor memiliki kelebihan harta, maka mereka membagikan harta tersebut ke kaum Muhajirin.
Begitu juga sebaliknya, jika kaum muhajirin memiliki ilmu pengetahuan, baik itu berdagang, bertani, ataupun kelebihan yang lain, pekerjaan yang lain, maka mereka pun membagikan ilmu tersebut ke kaum Ansor. Selain mempersaudarakan dengan cara tersebut, Rasulullah juga mempersaudarakannya dengan jalur pernikahan. Jadi jika ada pemuda atau gadis dari kaum muhajirin dinikahkan kepada pemuda atau gadis di kaum Ansor. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tak lain ialah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim dan menyingkirkan sifat jahiliyah dan perbedaan kesukuan. Nah, contoh kaum muhajirin yang dipersaudarakan dengan kaum Ansor, yaitu ada Abu Bakar yang dipersaudarakan dengan Zaid bin Haritha. Ada Ja'far bin Abi Thalib yang dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Dan juga ada Umar bin Khattab yang dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan masyarakat. Karena Rasulullah itu sayang sekali dengan umatnya, maka Rasulullah menginginkan umatnya terhindar dari kebodohan, sehingga beliau membuat program pendidikan. Salah satunya adalah program baca tulis. Nah, program tersebut dilakukan di masjid. Jadi masjid itu digunakan sebagai tempat pendidikan umat. Nah, pada saat itu jika dari pihak kaum muslim kekurangan pengajar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sungkan-sungkan untuk meminta kaum non muslim yang ahli dalam bidang tersebut untuk mengajar. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya. Untuk tugas, silahkan merangkum materi yang sudah dijelaskan tadi dan tulis di buku tulis SKI. Materinya tidak usah banyak-banyak, poin-poin penting dari yang dijelaskan. Paling banyak itu 2 halaman. Ya, 2 halaman. Ingat 2 halaman, bukan 2 lembar, tapi 2 halaman saja. Yang penting kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.